Selamat sore adik-adik yang di rumah. Salam sejahtera. Puji Tuhan, sore hari ini kita siap untuk beribadah sekolah minggu lagi. Walaupun lewat dari rumah, lewat online, mau lewat HP, atau lewat TV, atau laptop, atau apapun, adik-adik di rumah harus tetap sungguh-sungguh dan bersukacita memuji nama Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama, ikutin Kak Kesi ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan masih memberkati kami sampai hari ini. Sesaat kami mau beribadah, kami siap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, yuk kita bangkit berdiri, semua sikap sungguh-sungguh. Semangat memuji Tuhan. Dan sore hari ini Kak Kesi ditemani oleh Ibet dan Dira. Yuk, musik! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan selalu bersuka cita kalau jalan bersama dengan Tuhan. Nah, silahkan duduk kembali adik-adik di rumah. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan sore hari ini dibawakan oleh Tante Ketut. Selamat sore adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online sore hari ini ya. Ada sukacita adik-adik? Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita ya. Nah, adik-adik, walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap bersikap sopan dan tertib ya. Dalam mendengar firman Tuhan, kita tidak boleh sambil tidur-tiduran, sambil makan-makan, sambil jalan ke sana ke sini ya. Kita mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tante mau nanya nih sore hari ini. Adik-adik, kalau adik-adik suka makan daging apa ya adik-adik? Daging ayam, daging apa lagi? Daging sapi, daging kambing, daging bebek ya adik-adik ya. Nah, adik-adik pernah enggak makan daging ular? Wah, atau daging biawak misalnya. Wah, enggak berani ya, daging kucing apalagi ya. Nah, adik-adik, kita tidak bisa makan makanan yang tidak biasa, adik-adik ya. Kita yang sudah biasa kita makan. Tante mau nanya ya, kita kan selama ini ibadah di rumah, terus adik-adik juga tidak ke sekolah ya, belum ke sekolah, masih ibadah online di rumah, masih belajar online di rumah. Nah, adik-adik di rumah tentu juga mempunyai teman kan?
Nah, di dalam kita berteman itu, kita tidak boleh pilih-pilih adik-adik ya. Kita kalau berteman itu harus tidak boleh membeda-bedakan orang, apakah orang itu kulitnya putih, kulitnya hitam, rambutnya keriting, rambutnya lurus. Kita semua di hadapan Tuhan itu adalah orang yang sama ya adik-adik ya. Nah, dalam kita juga menolong orang, kita juga tidak boleh membeda-bedakan orang. Wah, saya tidak mau bantu dia karena dia bukan orang lain itu, bukan orang teman saya. Dia orang dari dari daerah lain gitu. Tidak boleh ya adik-adik gitu ya, tidak boleh memilih-milih teman. Nah, adik-adik masih ingat enggak murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus? Siapa namanya? Ya, Petrus, Bapak Petrus ya. Nah, tapi Tante sekarang menceritakan Bapak Petrus tidak seperti Bapak Petrus yang dulu adik-adik. Bapak Petrus sekarang, Bapak Petrus yang menjadi murid Tuhan yang penuh semangat. Karena dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus adik-adik ya. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah lagi menyangkal Tuhan. Adik-adik, tema firman kali ini Tante beri judul Menolong dengan Sukacita, yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai dengan 33. Tetapi adik-adik bisa baca di rumah, dibantu mama papa dari ayat 1 sampai selesai ya adik-adik ya. Nah, adik-adik mengawali cerita Tante pada sore hari ini, adik-adik memulai dari suatu kota yang bernama Kaisaria. Kota apa adik-adik? Kota Kaisaria. Nah, di sana ada seorang perwira bernama Kornelius. Bapak Kornelius ini adalah perwira yang sangat baik, tidak seperti perwira-perwira lainnya. Dia adalah orang Italia. Dia menjadi pasukan di dalam pasukan yang dinamakan pasukan Itali. Nah, adik-adik, Pak Kornelius ini dan keluarganya ini orangnya saleh, suka berdoa, dan dia juga suka memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik tahu enggak? Orang-orang Yahudi itu tidak bergaul loh dengan orang Itali. Dia tidak saling berhubungan, adik-adik. Orang-orang Yahudi itu tidak mau berhubungan dengan orang Itali. Tetapi Bapak Kornelius ini, karena dia sebagai tentara ya adik-adik ya, sebagai perwira, dia itu mempunyai bawahan yang banyak dan dia bisa memberi sedekah, memberikan perintah kepada orang-orang, dan dia karena dia sangat baik, dia juga disegani di sana. Dia suka berdoa adik-adik. Pada suatu hari ketika dia berdoa pada malam hari, pagi-pagi jam 3 itu masih malam ya adik-adik ya, sedang enak-enaknya tidur, Bapak Kornelius ini berdoa kepada Tuhan. Nah, di dalam doanya itu dia melihat suatu penglihatan, ada malaikat Tuhan yang mendatangi dia dan berkata kepadanya, Kornelius. Kornelius melihat malaikat itu dan bertanya, ya Tuhan, ada apa? Kornelius, aku sudah melihat apa yang kau lakukan. Aku sudah mendengar doamu dan apa yang kau perbuat, sedekahmu sudah kuingat. Dan sekarang
pergilah kamu ke Yope, carilah di sana yang bernama Petrus. Dia tinggal di rumah Bapak Simon. Nah, adik-adik, ketika Cornelius mendengar hal itu, dia langsung melakukannya, adik-adik. Dia menyuruh orang-orangnya, hamba-hambanya, pelayannya 2 orang dan 1 orang pengawalnya untuk berangkat ke Yope untuk mencari Bapak Petrus. Adik-adik ya. Nah, tadi kan Tante sudah tanya murid Tuhan Yesus Bapak Petrus ya. Nah, adik-adik, di Yope Bapak Petrus itu tinggal di rumah Bapak Simon ya. Dia menginap di sana. Bapak Petrus juga kalau dia tidak melayani, dia juga suka berdoa, adik-adik. Nah, pada saat tengah hari kira-kira pukul 12, adik-adik, dia mau berdoa, terus dia naik ke lantai atas di rumahnya Pak Simon itu. Pada saat dia berdoa, adik-adik, ya perutnya terasa lapar, adik-adik. Wah, perutnya terasa lapar. Nah, sementara makanan yang mau dimakan tidak ada. Nah, di dalam waktu itu dia mempersiapkan makanan, adik-adik ya, Bapak Petrus diliputi oleh Roh Kudus dan dia melihat suatu penglihatan. Dilihatnya langit terbuka, adik-adik. Langit terbuka dan ada sehelai kain yang terikat di ujung-ujungnya. Nah, kain persegi itu setiap ujungnya itu ada talinya terikat, menggantung gitu. Dan di dalam kain itu ada berbagai binatang, adik-adik. Berbagai hewan melata, semua hewan berkaki 4, hewan melata, burung-burung ada di sana semuanya. Turun dari langit ke bawah ya, adik-adik. Nah, terus Bapak Petrus juga mendengar suara yang berkata, Petrus, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan makanan yang haram, yang tidak halal. Bayangkan adik-adik, masa Petrus disuruh menyembelih binatang-binatang yang tidak pernah dia makan. Seperti ular ada di sana, adik-adik ya. Semua binatang berkaki 4. Wah, binatang menjalar seperti biawak, kadal ya, adik-adik ya. Tetapi kedengaran lagi untuk kedua kalinya, Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, Petrus mendengar suara itu. Suara itu adik-adik terdengar sampai 3 kali. Dan sesudah itu kain yang berisi binatang-binatang itu, hewan-hewan itu, lalu kembali naik ke atas dan hilang. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, adik-adik, apa ya kira-kira arti penglihatan yang dilihatnya itu? Nah, adik-adik, sementara itu orang-orang yang disuruh Cornelius pergi ke Yope untuk mencari Bapak Petrus itu sudah tiba di kota Yope. Nah, di sana dia bertanya-tanya, di manakah rumah Bapak Simon yang ditinggali oleh Bapak Petrus itu?
Nah, kemudian ada seorang yang menunjukkan rumahnya. Setiba di rumahnya Bapak Simon itu, di depan rumahnya itu dia mau masuk. Sebelum dia masuk, Bapak Petrus yang masih di atas mendengar lagi suara roh. Katanya, "Petrus, turunlah. Ada 3 orang yang mencarimu. Tetapi janganlah bimbang. Ikutlah kepada mereka, sebab aku yang menyuruh mereka datang ke sini untuk mencari engkau," katanya. Nah, ketika Petrus mendengar suara itu, kemudian dia turun, adik-adik, menjumpai orang-orang itu ya. Ketika ketiga orang itu ketemu dengan Bapak Petrus langsung bilang begini, "Akulah Bapak Petrus yang kamu cari. Untuk apa kamu mencariku?" katanya Bapak Petrus begitu. Kemudian ketiga orang itu menceritakan bahwa dia disuruh oleh Bapak Kornelius untuk mencari Bapak Petrus, karena Bapak Kornelius itu mendengar perintah itu untuk mencari Petrus itu dari malaikat yang disuruh oleh Tuhan. Ketika Petrus mendengar hal itu, dia sekarang mengerti bahwa Tuhan yang menyuruh orang itu datang mencari dia. Nah, pada saat itu kan sudah sore, adik-adik ya. Petrus menyuruh ketiga orang itu untuk menginap dulu di rumahnya Bapak Simon itu. Nah, keesokan harinya mereka berangkat ke Kaisarea, dari Yope ke Kaisarea lagi ya adik-adik, untuk mencari Bapak Kornelius. Nah, adik-adik, selama di dalam perjalanan itu Bapak Petrus ditemani oleh orang-orang yang saudara-saudara seiman yang dari Yope. Sementara itu di rumah Bapak Kornelius sudah berkumpul semua keluarganya, dan dia juga memanggil sahabat-sahabatnya. Mereka katakan, kesini, ke rumahku. Aku sudah mengundang Bapak Petrus untuk datang ke sini, dan dia akan mengatakan apa yang dipesankan Tuhan untuk kita dengar," katanya. Dia mengumpulkan semua orang-orang yang dikenalnya, sahabat-sahabatnya, dan semua keluarganya menunggu kedatangan Bapak Petrus. Nah, singkat cerita adik-adik ya, Bapak Petrus tiba di rumahnya Bapak Kornelius. Ketika Kornelius melihat Bapak Petrus datang, Kornelius menyambut kedatangan Bapak Petrus. Kemudian dia sujud di kakinya Petrus. Tetapi Petrus mengangkat dia, katanya, "Bangunlah, aku ini hanya seorang manusia." Dan Petrus juga berkata begini, "Aku sekarang sudah datang kepadamu. Apa maksudmu untuk mengundangku?" katanya Bapak Petrus begitu. Kemudian Bapak Kornelius itu kembali lagi menceritakan kepada Bapak Petrus bahwa ketika suatu hari dia sedang berdoa pada tengah malam, dia didatangi oleh malaikat, dan malaikat itu yang menyuruh dia untuk mencari Petrus untuk datang ke rumahnya supaya dia dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Petrus. Nah, adik-adik, Petrus sekarang mengerti apa yang kemarin dilihatnya waktu dia sedang berdoa, adik-adik, waktu dia melihat hewan-hewan yang disuruh dimakan oleh Tuhan. Karena orang Yahudi itu tidak boleh bergaul kepada orang di luar Yahudi. Nah, Bapak Kornelius ini kan bukan orang Yahudi. Jadi Bapak Petrus itu sebenarnya tidak boleh berbicara ataupun datang ke rumah orang yang bukan Yahudi, orang Italia, tidak boleh. Ya, tetapi karena di dalam penglihatan itu Tuhan mengajar Bapak Petrus bahwa
Bapak Petrus harus menolong orang, tidak memilih-milih, tidak boleh memandang orang dari sukunya, apakah dia orang Yahudi atau bukan. Kalau Tuhan sudah menyuruh dia menolong, dia harus menolong. Oleh karena itu, Bapak Petrus itu datang ke rumahnya Bapak Kornelius dengan sukacita, tidak bersungut-sungut ya adik-adik ya, tidak memikirkan lagi, aku kan orang Yahudi, Bapak Kornelius itu kan bukan orang Yahudi, aku kan gak boleh ke sana. Nah, Petrus tidak lagi memikirkan itu. Dia sudah taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan waktu dia melihat binatang itu, apa yang dinyatakan halal tidak boleh kau katakan haram, katanya. Artinya kalau orang itu juga sama, tidak boleh mengatakan orang itu najis atau tidak tahir ya adik-adik ya. Oleh sebab itu Bapak Petrus terus di dalam rumahnya Bapak Kornelius yang sudah berkumpul itu menceritakan kebaikan Tuhan Yesus di sana. Dia menceritakan kepada Bapak Kornelius agar Bapak Kornelius lebih tahu lagi tentang Tuhan Yesus. Karena Bapak Petrus adalah saksi yang mengikuti bagaimana Tuhan Yesus waktu di dunia ya. Bapak Petrus menceritakan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menolong semua orang yang datang kepadanya, menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang kusta, orang lumpuh, orang yang menderita, orang yang lemah, semuanya, orang yang dirasuk setan, tanpa melihat, tanpa memandang siapa orang itu, ya, apakah dia orang Yahudi atau dari orang lain ya, orang yang bukan Yahudi. Nah, kemudian semua keluarganya Bapak Kornelius ini mendengarkan Bapak Petrus bercerita, menyampaikan firman Tuhan dengan sukacita. Semuanya, anak-anaknya dan istrinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Petrus menjadi berkat bagi keluarga Bapak Kornelius. Dia mau menolong walaupun Bapak Kornelius itu bukan orang Yahudi. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang Tante sampaikan ya. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Adik-adik di dalam berteman, di dalam menolong orang juga tidak boleh memilih-milih teman ya. Tidak boleh kelompok-kelompokan. Aku nggak mau sama dia, bukan kelompokku. Aku nggak mau sama itu, bukan temanku. Nah, boleh ya adik-adik ya. Kita semua sama di hadapan Tuhan ya. Nah, yang membedakan kita itu taat atau tidak kepada Tuhan. Apa kita orang-orang yang melawan, memberontak, tidak taat kepada orang tua, ya adik-adik ya. Nah, demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Adik-adik, sebelum mengakhiri, kita ayat hafalan ya, di dalam Kolose 3 ayat 23. Ya adik-adik ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali ya adik-adik ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, adik-adik, firman Tuhan ayat hafalannya itu mengajar adik-adik di dalam adik-adik membantu mama papa di rumah, kakak
kakak atau adik. Adik-adik harus melakukannya seperti adik-adik melakukan untuk Tuhan. Tidak boleh sambil bersungut-sungut. Apapun adik-adik lakukan dengan sukacita ya adik-adik ya. Menolong orang juga tidak boleh dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita. Dan tidak boleh bersungut-sungut. Oke adik-adik? Sekian firman Tuhan dari Tante ya. Tante serahkan kepada Kak Kesi. Nah, adik-adik yang di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apa coba tadi firman Tuhannya? Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, nggak boleh pilih-pilih dalam menolong orang lain. Saya mau nolong orang yang kulit putih saja, atau kulit hitam saja, atau yang keriting, yang lurus, yang gemuk, yang kurus. Tidak boleh memilih. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk dengan sukacita menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Karena adik-adik, kita tidak tahu kalau ternyata nanti kita juga butuh pertolongan loh. Dan kita mau supaya orang-orang sekitar kita juga membantu kita. Oke? Kita harus menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian rukun cinta satu sama lain. Yuk. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Yo, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Puji Tuhan, sore hari ini Tante Ketut akan pimpin kita dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Kita sudah selesai ibadah pada sore hari ini. Tutup mata, kita berdoa sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sore hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan sudah tolong sepanjang hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami supaya kami menolong sesama kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang suka menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.